Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya, AIC Bruno, tempat kita kursus komputer online gratis di YouTube. Kali ini kita masih akan belajar Microsoft Excel. Nah, secara spesifik di video kali ini saya ingin membahas tentang operator perbandingan rumus logika di Microsoft Excel ya. Jadi ketika kita membuat suatu rumus atau fungsi logika di Excel ya, misalkan saja seperti menggunakan fungsi logika if gitu. Nah, mestinya kita akan menggunakan operator perbandingan rumus sebagai pasangan dari fungsi logika tersebut. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas semua operator perbandingan rumus Excel yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan olah data menggunakan Microsoft Excel tersebut. Di Microsoft Excel ya, itu ada 6 operator perbandingan rumus yang wajib kita ketahui, yaitu ada sama dengan, kemudian yang kedua adalah tanda lebih besar dari, kemudian ada lebih kecil dari, berikutnya ada tidak sama dengan. Nah, untuk tidak sama dengan itu simbolnya adalah lebih kecil lebih besar ya, artinya kan lebih kecil dan lebih besar, tidak sama dengan itu maksudnya. Terus yang kelima adalah lebih besar dari atau sama dengan. Jadi ada dua ya, lebih besar dari dan sama dengan gitu ya. Lebih besar dan sama dengan itu kalau kita mudahnya mengartikan ya, lebih besar dan sama dengan. Kemudian yang terakhir adalah lebih kecil dan sama dengan. Nah, 6 operator ini akan kita uji satu persatu ya, akan kita praktekkan satu-satu biar kita benar-betul paham gitu. Ketika kita menggunakan operator perbandingan di Microsoft Excel, tentunya kita sering pasangkan dengan fungsi logika, yaitu seperti if, and, or, dan not. Nanti kita akan praktekkan satu persatu. Dan tentu saja, operator perbandingan ini bisa kita gunakan mandiri ya, bisa kita gunakan tanpa harus menggunakan fungsi sekalipun. Ya, mari kita praktekkan satu persatu. Pertama adalah kita akan cek tanpa menggunakan fungsi logika, operator perbandingan murni saja ya. Kemudian kita menggunakan fungsi logika, baik itu if, and, or, atau not. Baik, kita akan kupas atau kita bahas operator logika satu persatu ya. Jadi operator logika itu ada 6 macam, yaitu ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, dan terakhir adalah lebih besar dan sama dengan. Pertama untuk sama dengan dulu ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah suatu nilai itu sama dengan atau sama nilainya dengan nilai yang lain atau ketentuannya ya. Misalnya kita mau mengecek ya. Jadi sama dengan yang kita pakai untuk operator logika itu berbeda dengan sama dengan yang kita gunakan untuk mengawali sebuah formula atau rumus ya. Jadi beda ya. Kalau untuk mengawali sebuah formula atau rumus itu sudah jelas pasti menggunakan simbol sama dengan gitu. Jadi tentu saja kalau kita mau membuat formula atau fungsi itu wajib diawali dengan sama dengan. Tapi sama dengan ini adalah bukan operator logika ya. Jadi kalau operator logika itu di tengah-tengah formula atau fungsi nanti ya. Nah, misalkan kita mau mengecek apakah nilai itu sama dengan 10, 100 atau tidak ya. Contoh saja misalkan kita mau cek C4 itu sama dengan 100. Jadi ini contoh penggunaan operator logika tanpa fungsi logika ya. Operator logika C4 sama dengan 100, betul tidak? Nah, kalau kita enter kan otomatis true. Itu artinya adalah betul. C4 ini memang sama dengan 100. Kalau seandainya nilai C4 ini bukanlah 100, misalkan kok 99, maka nanti keterangannya adalah jadi false. Kalau kita tuliskan formula C4 sama dengan 100, itu false, artinya tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau di sini kita tulis 100, itu otomatis true gitu. Nah, untuk yang bawahnya misalkan kita bisa kopikan formulanya ya ke bawah. Itu ya kita lihat di sini. Yang sama dengan 100 itu akan tertulis true, sedangkan yang tidak sama dengan 100 itu false gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba operator logika
lebih kecil ya. Kita akan coba untuk operator logika lebih kecil. Nah, ini kita hapus. Untuk operator logika lebih kecil. Jadi lebih kecil tandanya lah sudah jelas ya. Nilai lebih kecil dari 90 misalkan. Nilai lebih kecil dari 90. Kita mau cari nilai yang lebih kecil dari 90 ya. Sama dengan nilai dalam hal ini adalah C4 lebih kecil dari 90. Nah, betul tidak ini 100 adalah lebih kecil dari 90? Nah, tidak ya, false atau salah ya. Otomatis kalau kita nanti copy ke bawah, yang nilainya itu lebih kecil dari 90 itu akan jadi true, betul begitu. Begitu juga nanti kalau kita mau menggunakan operator logika lebih besar ya. Itu tentunya sama ya. Misalkan kita ya ini kita contohkan saja ya. Lebih besar dari, kita mau cari nilai yang lebih besar dari 90 gitu ya. Cari nilai yang lebih besar dari 90. Boleh ya. Jadi C4 lebih besar dari 90. Betul tidak? Nah, betul, ini true. Lebih besar dari 90. Nah, otomatis ke bawah yang nilainya lebih besar dari 90 itu akan jadi true gitu ya. Nah, kalau untuk tidak sama dengan itu kebalikannya dari sama dengan ya. Jadi tidak sama dengan itu simbolnya adalah lebih kecil lebih besar ya. Tanda lebih kecil dan lebih besar ini kita buang. Tanda tidak sama dengan itu menggunakan simbol lebih kecil dan lebih besar, itu digabung jadi satu ya. Jadi kita mau mencari nilai yang tidak sama dengan 100 gitu lah ya. Yang tidak sama dengan 100 sama dengan nilai tidak sama dengan 100 gitu. C4 tidak sama dengan 100. Betul atau salah? Ya false ya. Jadi C4 itu kan 100. Kalau kita buat logika C4 tidak sama dengan 100 ya false gitu ya. Nah, kalau kita copy ke bawah, otomatis yang tidak sama dengan 100 itu jadi true. Seperti itu ya. Nah, paham. Berikutnya adalah operator lebih kecil dan sama dengan. Untuk operator lebih kecil dan sama dengan itu fungsinya adalah sebagai contoh misalkan kita mau mencari nilai yang 90 ke bawah ya. Jadi 90 ya ikut dan di bawah 90 juga kita ikutkan gitu. Jadi kita mau mencari nilai yang 90 ke bawah itu misalkan ya. Kita buat logikanya adalah sama dengan nilai dalam C4 lebih kecil dan juga sama dengan. Jadi kita mau mencari nilai yang lebih kecil dan sama dengan 90 misalkan ya. Nilai yang lebih kecil dan sama dengan 90. Kalau ini kan jelas 100 itu tidak lebih kecil dan juga tidak sama dengan 90 ya. Maka false. Kalau kita turun ke bawah copy ya, itu yang nilainya 90 dan kurang dari 90 itu akan kita lihat true gitu ya. Itu operator logika lebih kecil dan sama dengan. Untuk lebih besar dan sama dengan saya yakin sudah paham ya, seperti itu. Nah, berikutnya operator logika ini itu akan lebih jelas ya kan, terlihat, atau untuk kriteria tertentu kita bisa menambahkan fungsi logika ya. Fungsi logika yang pertama kita misalkan saja kita tambahkan fungsi logika if gitu. Jadi yang pertama kita akan tambahkan fungsi logika if. Sebagai contoh ya, misalkan ini syarat kelulusannya adalah nilai harus sama atau di atas 90. Nah, ini berarti kan kita menggunakan operator logika lebih besar dan sama dengan. Lebih besar dan atau sama dengan 90. Itu akan kita beri keterangan lulus gitu ya. Berarti kita menggunakan fungsi logika if yang di dalamnya memuat operator logika lebih besar dan sama dengan. Coba kita buat formula atau fungsinya ya. Sama dengan if ya, if jika, berarti kan ya, jika nilai lebih besar dan atau sama dengan 90 maka lulus gitu ya. Jadi untuk fungsi logika if itu polanya adalah pertama adalah logical testnya. Logical testnya adalah ya ini menggunakan operator logika lebih besar dan sama dengan contohnya ya. Jadi jika logical testnya adalah C9 atau nilai ya lebih besar dan atau sama dengan 90 ya, berarti kan titik koma berikutnya.
Value if true. Jika ketentuan ini terpenuhi, maka apa? Value if true-nya adalah lulus gitu ya. Maka kita ketikkan kata-kata lulus. Value if true-nya adalah lulus gitu. Lulus. Lulus ya. Lulus. Jadi kalau kata-kata itu value if true, kata-kata lulus gitu harus dalam tanda kutip ya, tidak boleh tidak. Nah, ini adalah value if true-nya adalah lulus. Kemudian titik koma lagi, itu kalau kita lihat ya kan. Terus yang terakhir adalah value if false. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, kita mau kan isikan apa ya kan. Boleh juga misalkan kita mau isikan gagal gitu ya, boleh ya. Nah, jadi dalam tanda kutip kita ketik gagal gitu. Gagal. Nah, gitu. Kemudian sudah selesai, berarti ini logical test if-nya ya. Terakhir ditutup dengan kurung tutup ya. Jadi ini sudah selesai. Kalau kita baca logikanya adalah jika nilai lebih besar dan atau sama dengan 90, maka lulus. Nah, yang ini adalah selain itu gagal gitu ya. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya maka gagal gitu. Enter. Nah, akan keluar tulisan lulus karena ini syaratnya terpenuhi, yaitu sama dengan atau lebih besar dari 90. Otomatis nanti yang nilai-nilai lain ke bawah itu kalau kita copy ya rumusnya, nah seperti itu, yang nilainya lebih 90 ke atas itu jadi lulus. Kalau kurang dari 90, contohnya 85, itu jadi gagal gitu ya. Nah, misalkan saja untuk Anto ini nilainya nggak sampai 90, hanya 89 gitu. Nah, ya otomatis jadi gagal. Nah, berikutnya, operator logika ini bisa kita pasangkan dengan fungsi logika AND. AND itu artinya dan, artinya syarat atau nilai itu nanti ada 2 atau lebih ya. Nah, contoh saja misalkan ini ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, terus keterangannya. Nah, misalkan kita mau buat keterangan tuntas ya. Tuntas, misalkan kita mau beri keterangan tuntas ya. Tuntasnya itu misalkan untuk nilai pengetahuan itu punya passing grade atau KKM ya, atau ambang batasnya adalah misalkan untuk nilai pengetahuan ambang batasnya adalah 90 ya. Jadi kalau nanti 90 berarti ya lulus ya. Sedangkan untuk nilai keterampilan KKM-nya misalkan berapa ya? 80 lah misalkan ya. Itu misalkan. Jadi kalau pengetahuan itu untuk syarat lulusnya adalah 90, sedangkan nilai keterampilan syarat lulusnya adalah 80. Dan untuk lulus itu semua nilai ini harus mencapai ambang batas ini misalkan ya. Pengetahuan itu ambang batasnya 90, keterampilan ambang batasnya adalah 80. Nah, kita mau buat keterangan. Syarat untuk lulus adalah nilai pengetahuan itu adalah 90 ke atas dan nilai keterampilan adalah 80 ke atas. Jadi intinya syarat lulus itu ada 2, pengetahuan mencapai dan keterampilan mencapai. Nah, kita akan buat logika, yaitu dengan fungsi logika AND, dan tentunya di dalamnya nanti ada operator logikanya ya. Entah nanti yang dipakai adalah yang mana. Nah, kita praktekkan. Sama dengan, jadi AND ya, kita buat AND dulu tanpa if ya. Jadi nanti AND ini kalau nanti mau kita beri keterangan kan harus gabungkan dengan fungsi logika if ya. Sedangkan sekarang kita mau pakai AND dulu, belum pakai if ya. Itu AND ya. Fungsi logika AND. Jadi kita ketik AND gitu ya. Atau kalau sudah ketik AND itu biasanya ada screen tip ini, kita bisa klik ya. Jadi AND itu nanti logical 1, logical 2 dan seterusnya. Jadi syaratnya itu minimal 2 ya, itu pakai AND. Kalau hanya 1 ya nggak usah pakai AND ya. Jadi misalkan ini nilai pengetahuan lebih besar dan sama dengan 90 begitu ya. Jadi ini menggunakan tanda lebih besar dan sama dengan 90. Jadi ambang batasnya adalah 90 gitu. N. Nah, untuk logical kedua adalah nilai keterampilan ya lebih besar dan sama dengan 80 ya.
lebih besar dan sama dengan 80. Kalau kita kurung tutup ya kan, jadi ini ada dua logical, ada dua operator logika ya. Kita enter, itu true, betul tidak? Jadi nilai pengetahuan itu lebih besar dari 90, betul ya. Kalau nilai keterampilan 80 itu lebih besar dan sama dengan 80, itu betul. Jadi ini true, terpenuhi ya. Kalau misalkan kok nilai keterampilannya tidak mencapai 80, hanya 78 gitu saja, maka false ya. Ya. Walaupun yang nilai pengetahuan itu mencapai, tapi keterampilannya kan tidak gitu ya. Kalau ini 81 ya otomatis true gitu ya. Itu. Nah, ini kalau misalnya kita copy ke bawah, enter, copy ke bawah seperti ini, itu yang memenuhi syarat itu akan jadi true, sedangkan yang tidak memenuhi syarat itu akan false gitu ya. Contohnya ini kan 75 tidak mencapai 80 ya false. Atau mungkin yang di sini mencapai ya memenuhi tapi di sini tidak ya. Kan itu 90 syaratnya kan. Kok ini hanya berapa? Misalkan 89 ya otomatis false juga begitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita kembalikan tadi berapa? Oh, 90 ya. Nah, itu true. 100 kayaknya tadi ya. Nggak apa-apa. Nah, ini kan keterangannya cuma true dan false saja ya. Nah, misalkan kita ingin ubah keterangannya itu menjadi lulus dan tidak lulus, atau lulus dan gagal, atau lulus dan kosong gitu ya. Nah, misalkan keterangannya itu mau kita ganti. Nah, ini kan keterangannya adalah true dan false ya. Misalkan keterangannya mau kita ganti dengan lulus dan tanpa keterangan ya. Nah, kita modifikasi berarti untuk fungsinya ya. Jadi ini kan n. Nah, depannya kita modifikasi dengan fungsi logika if gitu ya. Depannya kita modifikasi dengan fungsi logika if ya. Jadi depan kita tambahi if lagi ya. If kurung buka ya. Jadi begini. If kurung buka aja langsung ya. Jadi kita modifikasi, depannya adalah langsung if kurung buka ya. Jika logical ini terpenuhi, maka nanti apa ya kan? Jadi logical test ini terpenuhi, ya kan? Maka value if true-nya kalau betul itu akan muncul seperti apa ya? Berarti di belakangnya kita ketik value if true adalah lulus gitu misalkan ya. Dan lulusnya itu harus tanda kutip karena ini kata-kata ya. Lulus gitu. Lulus. Nah, value if false-nya apa? Kita tambahkan titik koma. Value if false-nya adalah kita mau tidak diberi apa-apa ya, tidak diberi tulisan apa-apa. Berarti kalau tidak diberi tulisan apa-apa, value if false-nya adalah tanda kutip 2 kali ya. Artinya yang diupdate tanda kutip ini kan kosong, tidak ada apa-apa ya. Maka nanti yang muncul adalah tidak ada apa-apa gitu ya. Review untuk formulanya ya, untuk fungsinya. Jika dua syarat yaitu C4 lebih besar dan atau sama dengan 90 dan D4 lebih besar atau sama dengan 80, jika dua syarat ini terpenuhi maka lulus. Jika salah satu ada dua syarat ini tidak terpenuhi, jika salah satu atau dua-duanya dari syarat ini tidak terpenuhi maka tidak ada keterangan apa-apa gitu ya. Kemudian kita tutup kurung untuk logical if-nya ya. Setelah itu enter. Maka akan keluar lulus karena untuk Johnny ini sudah memenuhi ambang batas semuanya. Kalau kita copy ke bawah, coba kita copy ke bawah, itu otomatis yang ada keterangan lulus itu yang memenuhi syarat ya. Ini di atas 90, ini di atas 80, maka lulus ya. Nah, untuk sabar ini kan memang untuk pengetahuannya lebih dari 90, tetapi keterampilannya tidak mencapai ambang batas, maka tidak lulus ya, atau tidak ada keterangan lulus gitu ya. Ini kan tadi keterangan yang tidak mencapai atau yang tidak terpenuhi kan kosong ya. Seandainya tanda kutip ini mau kita ganti dengan kata mengulang ya boleh saja, atau remedi gitu ya, remedi gitu ya. Kita enter gitu. Nah, kalau kita copy nanti yang tadinya kosong itu akan jadi remedi. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi logika n yang nanti kita gabungkan dengan operator logika itu. Paham ya? Nah, untuk n itu
Nah, yang ke berikutnya itu ada fungsi logika OR. OR itu atau ya, atau. Nah, atau ini bisa juga kita pasangkan dengan operator logika tadi ya. Untuk atau bisa juga kita pasangkan dengan operator logika tadi. Nah, untuk operator logika sama dengan, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, atau yang lebih besar dan sama dengan, itu bisa juga kita pasangkan dengan atau OR ya. Tentu saja OR ini juga bisa kita modifikasi dengan if gitu ya, seperti tadi and kita modifikasi dengan if gitu. Nah, atau ini beda dengan and. Kalau and itu kan dua syarat harus terpenuhi. Kalau atau ini artinya dua syarat atau salah satu dari syarat tersebut terpenuhi, maka true. Kalau tidak semuanya, maka false gitu ya. Misalkan begini. Ini nilai, misalkan nilai pengetahuan tadi kan ambang batasnya adalah 90 misalkan. Ini juga 80 gitu misalkan. Nah, kita mau beri keterangan di sini. Jadi, jika salah satu nilai pengetahuan atau keterampilan itu mencapai ambang batas, itu sudah lulus ya. Tapi kalau kedua-duanya itu tidak mencapai, maka ya gagal gitu ya, gitu. Atau misalkan mau kita beri keterangan ya, jika nilai pengetahuan, jadi intinya untuk OR ini contoh penerapannya adalah jika salah satu atau kedua-duanya itu terpenuhi, maka true ya. Jadi ini kalau nilai pengetahuan itu mencapai ambang batas ya lulus, walaupun nilai keterampilan tidak mencapai ambang batas itu misalkan. Dan sebaliknya, misalkan nilai pengetahuan itu tidak mencapai ambang batas sedangkan keterampilannya mencapai ya lulus gitu ya, walaupun yang ini tidak. Nah, kita buat contoh logikanya seperti ini ya, sama dengan kita ketik OR ya, OR gitu, OR ya, kurung buka, logical 1 ini mirip AND, tapi ini kan salah satu atau semuanya ya gitu. Jadi OR nilai pengetahuan C4 lebih kecil atau sama dengan gitu ya, lebih besar atau sama dengan 90 ya, lebih besar dan atau sama dengan 90 ya. Atau logical test yang kedua adalah D4 lebih besar atau sama dengan 80. Nah, kalau kita enter ini true ya. Ini true karena semuanya sudah memenuhi, salah satu atau dua-duanya memenuhi ya, itu. Jadi kalau kita lihat ini memenuhi tidak memenuhi ya. Misalkan nilai keterampilan tidak mencapai 80 kok hanya misalkan 79, itu sudah true karena salah satu dari syarat yaitu yang depan pengetahuan itu sudah mencapai ya. Tetapi kalau kedua-duanya tidak mencapai, misalkan kok ini cuma 88 juga misalkan, maka false ya. Begitu. Jadi paham ya, itu OR itu. Nah, OR ini juga sama ya, bisa kita apa? Bisa kita gabungkan dengan fungsi logika if gitu. Sebagai contoh misalkan ya. Yang depan ini berarti kita beri logika if ya. Biar kata-katanya nanti tidak false atau true gitu ya. Ini kalau kita copy kan ke bawah ini kan jadi false itu yang tidak memenuhi, true kalau yang memenuhi gitu ya. Nah, sekarang kita mau ganti ya, katakannya bukan false atau true, maka kita tambahkan fungsi logika if di depannya ya. Kita coba gini, di depan ini ya, setelah sama dengan sebelum OR kita tambahkan if gitu ya. Jika ya, mau tulisannya kecil pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Jadi jika logical ini mencapai atau logical test ini true, itu mau apa ya? Kalau value-nya value if true ya, jika betul mau kita beri kata-kata lulus ya, lulus juga, lulus lagi nggak apa-apa, lulus gitu, lulus. Sedangkan jika tidak memenuhi, itu mau kita beri keterangan gagal itu ya, bukan remedi lagi tapi gagal itu misalkan ya, gagal. Oh ya, tulisan apa, gagal itu.
dalam tanda kutip ya, kemudian kurung tutupnya if, enter gitu. Kalau kita copy ke bawah, yang memenuhi syarat itu akan jadi lulus ya. Nah, yang terakhir, walaupun ini sebenarnya bukan fungsi logika terakhir ya, masih banyak fungsi logika yang belum kita bahas ya. Nah, yang terakhir kita bahas kali ini adalah fungsi logika not. Not itu kan artinya bukan ya, jelas ya. Not itu artinya bukan gitu. Jadi untuk ngetes apakah suatu nilai itu memang tidak sesuai gitu ya. Nah, contohnya begini, kita mau ngetes apakah nilai ini bukan sama dengan 100 gitu ya. Kita tes sama dengan not ya, not logical test C4 sama dengan 100. Berarti ini kebalikannya ya. Berarti kebalikannya ya. Kita mau ngetes apakah C4 itu bukan sama dengan 100. Gitu ya. Not itu artinya bukan ya. C4 bukan sama dengan 100. Betul tidak? Ya false. Keliru ya. Karena ini memang 100. Kalau kita buat logika not ya false gitu. Kecuali memang kalau ini bukan 100 ya. Ini misalkan 99 gitu. Ya true ya. Kita cek ya, C4 bukan sama dengan 100. Betul tidak? Ya true begitu ya. Jadi itu fungsi logika not gitu. Tentu saja not ini bisa kita gabungkan dengan fungsi logika yang lain ya kan. Misalkan gini ya. Tidak harus pakai sama dengan, ini sebenarnya untuk not tidak harus pakai sama dengan. Misalkan kita mau memberi keterangan ya, C4 tidak bukan lebih besar atau sama dengan 90 misalkan ya, bukan lebih besar atau sama dengan 90. Nah, betul tidak? False ya. Jadi betul ini ya. Jadi C4 nilai bukan lebih besar dan sama dengan 90. Betul ya? Nah, betul. Kalau kita copy ke bawah, otomatis nanti yang nilainya 90 ke atas itu akan jadi false. Gitu ya. Jadi ini kebalikannya dari logical operator logika untuk mencari kebalikannya dari operator logika di sini, gitu ya. Kalau ini tidak pakai not, otomatis nanti ya kebalikannya ya. Yang tadi true jadi false, yang tadi false jadi true ya. Nah, tentu saja biar lebih mengena ya, not ini bisa kita pasangkan dengan if di depannya. Contohnya ya, kita pasangkan dengan if. Jadi jika nilainya itu bukan tidak mencapai atau bukan lebih besar atau sama dengan 90, itu nanti mau kita beri mengulang gitu misalkan ya, mengulang dengan kata-kata mengulang. Kalau yang bukan ya tidak diberi apa-apa atau kosongkan gitu ya. Nah, mengulang ya. Misalkan kita mau buat logika ya, jika yang false, yang true itu mau kita ganti dengan kata-kata mengulang ya. Jadi ya depannya kita tambahkan if, kemudian buka kurung ya, kemudian not ini logical operator logikanya dan fungsi logikanya sudah berlaku. Nah, value if true-nya adalah mau kita beri keterangan mengulang ya, boleh ya, mengulang keliru ya, mengulang gitu ya, mengulang dalam tanda kutip. Nah, kalau logicalnya if false adalah yang false nanti akan kita ganti dengan kosong ya, tidak diberi apa-apa, berarti tanda kutip 2 kali, enter gitu. Nah, false. Jadi ini kan tidak mengulang ya. Artinya kalau kita copy ke bawah, yang mengulang hanya yang lebih besar, tidak lebih besar atau sama dengan 90. Jadi intinya adalah yang mengulang adalah yang tidak lebih besar atau sama dengan 90 gitu. Nah, paham ya? Itu pembahasan tentang operator logika dan fungsi logika. Nah, sekian video kali ini ya. Kalau mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan atau request ya penjelasan mana yang belum begitu paham. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya jelaskan kembali atau saya gabungkan dengan video
selanjutnya, yaitu tentang pembahasan fungsi-fungsi logika yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.